Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas contoh soal lainnya tentang resultan medan magnet pada kawat berarus listrik ya. Di sini nanti pada sistem segitiga ya, ini terlihat seperti gampang-gampang susah sebetulnya karena ini membutuhkan imajinasi dalam menentukan arah medan magnetnya gitu kan ya. Kita langsung saja baca dulu soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambarnya seperti ya. Kawat A dan B dialiri arus listrik sebesar I1 dan I2. Oh, berarti ini ya kawatnya ya. A I1 di sini dan B I2 di sana. Masing-masing sebesar I1-nya ada ini 3 ampere, I2-nya I1-nya itu 2 ampere dan I2-nya itu sebesar 3 ampere ya dengan arah keluar bidang baca. Nah, ini arahnya keluar bidang baca. Besar dan arah kuat medan magnet di titik C. Nah, berarti yang kita tanyakan tuh di titik C ini. Nah, besar magnetnya berapa dan arahnya juga ke mana. Nah, di sini catatannya segitiga sama sisi ya. Dengan berarti segitiga sama sisi itu antara sudutnya itu sebesar 60 derajat gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita perlu memahami dulu nih arah medan magnet berdasarkan kaidah tangan kanan yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, di sini hati-hati gini nih ya. Yang paling sederhana itu kan seperti ini ya. Nah, kalau misalkan arah arusnya ke sebelah utara atau sebelah atas itu kan ya. Nah, maka medan magnetnya itu kan di sekitar arusnya ini seperti ini ya. Dulu itu kan sebelah kanan itu tandanya masuk gitu kan ya. Di sebelah kiri itu tandanya keluar gitu. Nah, tapi bagaimana jika seperti ini sekarang? Kawatnya yang ke atas, kawatnya yang keluar bidang. Nah, kalau kawatnya keluar bidang, ini kan tanda jempol ini sebagai arus listrik ya. Nah, sekarang kalau kawatnya keluar bidang, berarti jempolnya kita pegangan ke atas aja gini ya, jempolnya ke atas. Nah, coba lihat ini putarannya kayak gimana. Nah, bukan jadi seperti itu ya. Atau dengan kata lain, jika kawatnya ke atas, nah maka medan magnetnya itu berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, akan ada medan magnet yang mengelilingi kawat itu dengan berlawanan arah jarum jam seperti itu ya. Tentu saja ini di semua titik ya, dari yang jaraknya dekat hingga yang jaraknya jauh juga ada medan magnetnya ya. Jadi semakin jauh juga ada, tapi nilainya semakin lemah gitu. Poinnya seperti ini ya. Jika arah kawatnya keluar bidang, nah maka arah medan magnetnya itu mengelilingi si kawat tersebut berlawanan arah jarum jam gitu. Bagaimana jika kawat jika kawat berarus listriknya itu masuk bidang, nah maka seperti ini jempolnya itu, dan arah medan magnetnya itu akan searah jarum jam itu ya. Nah, itu poinnya. Nah, untuk soal yang ini kebetulan ini dua-duanya keluar bidang ya. Jadi nanti kita menggunakan arah putaran medan magnet yang berlawanan arah jarum jam. Nah, kita gambarkan sekali lagi soal di sini. Nah, ini titik A, itu titik B-nya, dan tentu saja di sini adalah titik C yang akan kita cari tahu. Oke, dari titik A nih, medan magnetnya kemana di titik C gitu kan. Nah, ini kan di A itu putarannya bakal seperti ini ya, berlawanan arah jarum jam. Terus ya, jika medan magnet titik A diperbesar sampai ke titik C, maka titik C juga akan mengalami medan magnet yang berlawanan arah jarum jam sebagai efek dari A gitu kan ya. Nah, akan mengalami arah medan magnet yang seperti ini dari titik A gitu ya. Nah, tepat di titik C itu adalah menyimpang, maka akan seperti ini ya. Jadi B dari A itu ternyata arahnya itu tegak lurus ke sebelah atas atau sebelah utara. Tuh, itu yang pertama ya poinnya. Dan bagaimana dengan di titik B? Titik B juga sama, karena kawatnya keluar bidang, nah maka arah medan magnetnya itu seperti ini, berputar mengelilingi kawat dengan arah berlawanan arah jarum jam. Jika ini diperbesar gitu, nah maka di titik C ini akan mengalami arah medan magnet seperti itu, medan magnet dari titik B. Oke, sampai sini ya.
Nah, pertanyaannya ini berapa sudutnya nih, gitu kan ya. Jadi sekali lagi ya, medan magnet dari A di titik C itu otomatis akan tegak lurus ya dari A, tegak lurus dari A, set 90 derajat. Dari B juga akan tegak lurus, set seperti itu ya. Nah, terus pertanyaan sekarang berapa sudutnya gitu. Nah, di sini kita punya clue ini nih ya. Clue-nya itu seperti ini aja. Nah, sudut ini kan segitiga sama sisi ya, berarti di sini sudutnya 60 derajat nih ya. Nah, ini BA ini dari sini ke sini itu berapa? 90 derajat ya. Berarti ini sisanya ini sudut yang kecil ini adalah sebesar 30 derajat gitu kan ya, 30 derajat tuh. Oke. Nah, sekarang dari BB ya, medan magnet di titik B. Nah, ini kan clue-nya kayak gini nih. Oke, nah itu BA ya. Tadi kan BA-nya udah diketahui ya, antara ini dan BA itu sebesar 30 derajat tuh ya. Nah, sekarang antara jarak ini ke BB itu kan 90 derajat. Otomatis ini sisanya nih ya, antara BA dan BB itu sudah itu 60 derajat. Jadi singkat cerita, sudut di sini akan sama dengan sudut segitiga sama sisinya itu ya. Nah, ini nih resultannya nih. Lihat ya. Jadi resultan resultan medan magnet di titik B itu, nah ini ya, karena membentuk sudut 60 derajat, maka nanti kita gunakan yang ini, akar dari itu kan ya, BA kuadrat ditambah BB kuadrat ditambah 2BABB. Nah, ini gunakan cos ya, cos 60 derajat. Jadi akan menggunakan rumus resultan vektor yang membentuk sudut 60 derajat itu ya. Lagi apabila Bapak gambarkan, jadi seperti ini nih, BABB. Nah, ini sudutnya itu 60 derajat. Berarti targetnya kita adalah mencari satu-satu dulu nih, BA sama BB nya, nanti masukin lagi ke rumus yang resultan vektor membentuk sudut ini. Oke ya, kita cari dulu satu-satu. BA, medan magnet akibat kawat A. Kawatnya kawat apa nih? Itu kan kawat lurus ya. Nah, maka rumusnya itu yang ini, mu0 IA atau I1 per 2pi jarak yang pertama ya. Atau kita langsung aja hitung di sini, 4pi kali 10, gak enak. Ulang. BA sama dengan ini 4pi kali 10 min 7. Arusnya itu sebesar 2 ampere ya. 2 ampere per 2pi jaraknya. Nah, ini ke C ya, jaraknya itu ke C, berarti A ke C itu sebesar 2 meter 2. Bolehlah kita coret-coret dulu ya. 4pi dibagi 2pi 21 ya. 2 dibagi 2 juga 1 habis ya. Jadi sisanya ini ya, 2 kali 10 pangkat min 7. Jadi medan magnet yang dihasilkan dari A itu 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Oke, next, medan magnet dari B. Nah, ini juga sama ya, B itu juga kawat lurus loh. Maka dari itu langsung saja ya ke sini aja, mu0 I2 yang sekarang itu per 2pi jaraknya A2, atau kita peroleh medan magnet dari B itu menjadi 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan arusnya. Nah, di titik B itu arusnya 3 ya, 3 ampere per 2pi. Nah, jaraknya dari B ke C 2 meter ya, dikalikan 2. Kita memperoleh medan magnet di titik B itu berapa? Silakan. 4pi dibagi 2pi itu kan 21 tuh. 2 dibagi 2 habis ya, sisa 3 aja. Nah, berarti sisanya 3 ya. 3 kali 10 pangkat min 7 Tesla ya. Nah, ketemu nih ya, 2 10 pangkat min 7 Tesla sama 3 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Masukkan lagi ke rumus yang ini gitu ya.
bolehlah di resultan vektor di C-nya itu menjadi, nah gitu aja ya. Kita misalkan dulu atau mau dihitung bolehlah, hitung aja lah ya biar jelas. Ini kan 2 kali 10 min 7 ya, dikuadratkan ditambah yang ini 3 kali 10 kuadrat min 7 dikuadratkan ditambah 2 dikalikan 2 10 min 7 3 10 min 7 dan cos 60 derajat. Lanjut ya nih, ini 2 pangkat 2 ya, jadi 4 10 min 14 tambah 3 kuadrat 9 10 min 14 tambah, nah ini ya, 2 kali 2 4 4 kali 3 12 10 min 14 juga ya. Nah cos 60 nilainya itu 1/2. Nah ini hati-hati nih ya, ini dikalikan dulu sama ini, yang ini boleh sama ini ya, 4 tambah 9 itu 13 ya, 13 10 pangkat min 14 ditambah, nah ini hati-hati ya, 12 dikali setengah waktu jadi 6 10 pangkat min 14. Ternyata ini angkanya tidak ngepas ya, 13 tambah 6 itu 19 ya, ini benar 13 49 13 ya, 4 tambah 13 4 6 4 kali 3 12 22 6 ya. Oke, ini 13 tambah 6 kebetulan angkanya nggak pas, jadi diperoleh berapa tuh? 13 tambah 6 ya, 19 kali 10 pangkat min 14. Atau nah ini ya, resultan medan magnetnya itu ya ini aja udah, akar 19 dikali, nah ini 10 pangkat min 7 Tesla gitu ya. Itu jawabannya untuk contoh soal resultan medan magnet pada kawat berarus listrik dengan sistem segitiga seperti ini. Ini aslinya cuma 2 ya, cuma 2 kawat, tapi arahnya itu keluar bidang dua-duanya. Sekali lagi ya, kalau keluar bidang berarti arah putaran medan magnet itu seperti ini. Nah maka di titik B itu ada yang menyimpang, menyerempet ya, atau istilahnya apa, simpangan titik B nya itu tegak lurus dari A ke atas, tegak lurus dari B ke sana. Antara BA dan B itu ternyata sudutnya 60 derajat. Karena vektornya membentuk sudut 60 derajat, maka resultannya itu menggunakan penyelesaian yang ini ya, BA kuadrat tambah BB kuadrat ditambah 2 BA BB cos 60 derajat. Nah sebelum ke sini kita cari dulu BA sama BB nya ya. Udah dapat BA sama BB, nah baru masukin lagi ke sini. Yang hitung sudah habis, hati-hati aja perhitungannya. Dapatnya di sini akar 19 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Baik ya, apabila ada yang tanyakan silahkan diputar lagi videonya, dicermati baik-baik, atau kalian juga bisa menanyakan kepada Bapak di kelas.